Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Gemar Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Puji Tuhan, di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, sudah tidak terasa kita sudah di akhir penghujung tahun 2022 dan Tuhan masih begitu luar biasa mempersatukan kita dalam program Gemar pada pagi hari ini. Dan mungkin kita akan belajar sedikit dari perenungan Gemar pagi hari ini di kitab Samuel yang pertama, pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama dengan judul perikop ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Miskah dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemah. Yonatan memukul kalah pasukan penduduk orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan penduduk orang Filistin. Dan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mismah di sebelah timur Betawen. Ketika orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab banyak rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju ke tanah Gad dan Gilead, sedangkan Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat untuk berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul menyongsongnya untuk memberikan salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mismah. Maka pikirku, sebab lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasih Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab dia Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti perintah Tuhan kepadamu." Amin. Sedikit renungan singkat pagi hari ini dari kitab Samuel yang pertama. Di sini kita sering mendengar kisah soal Saul, di mana Saul awalnya adalah orang yang terpilih, yang dipilih Tuhan melalui Samuel untuk memimpin Israel, karena Israel menginginkan seorang pemimpin, di mana mereka ingin punya seorang raja yang ingin mewakili Israel, memimpin Israel. Namun seperti yang kita tahu dari kitab-kitab sebelumnya yang telah kita baca, bahwa Saul
setelah mendapatkan kemenangan-kemenangan dari Tuhan, Saul mulai angkuh. Di sini dijelaskan di kitab Samuel pasal yang ke-13, di mana ketika Yonatan yang telah memenangkan pertempuran, malah Saul yang istilahnya membanggakan diri dengan cara meniup sangkakala untuk memberitahukan bahwa dia telah menang di salah satu pertempurannya. Di sini keangkuhan Saul menjadi malapetaka, di mana tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika ia berperang, akhirnya keangkuhannya yang membawa masalah, di mana orang Filistin bangkit dengan begitu luar biasa, siap menyerang Israel yang saat itu jumlah pasukannya lebih sedikit daripada orang Filistin. Padahal di kisah-kisah sebelumnya juga masuk akal, karena Tuhan ikut berperang. Jumlah orang Israel yang sedikit pun tetap mampu memenangkan orang Filistin. Tetapi kembali lagi, orang Israel pun telah berbuat dosa, di mana dia telah menyembah berhala karena keangkuhannya telah memenangkan beberapa pertarungan sebelumnya, pertempuran. Di sini Saul seolah menganggap Tuhan seperti mesin ATM. Jadi kalau kita butuh, kita barusan ke Tuhan. Karena apa? Belum saatnya dia melakukan persembahan bakaran, dia telah melakukannya dulu, yang harusnya dipimpin oleh Samuel. Nah, di sini kita belajar sedikit hal, di mana terkadang, terutama juga buat saya belajar di mana mungkin Tuhan telah memberkati kita semua. Tuhan telah memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kecukupan buat kita, tapi kita istilahnya terbuai dengan apa yang telah disediakan Tuhan. Padahal kembali lagi, mungkin yang dititipkan kepada kita itu sebenarnya bukan 100% juga usaha kita, karena belas kasih Tuhan, karena cinta kasih Tuhan, Tuhan menitipkan berkat tersebut. Yang akhirnya kita terbuai, lalu bersenang-senang, lupa bersyukur, bahkan juga lupa untuk memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Di sini kita belajar dari Saul sedikit hal tentang bagaimana kita menghormati Tuhan lebih lagi. Tidak hanya meminta, tetapi kita juga harus memberikan apa yang menjadi hak Tuhan. Di mana hari Sabat kita juga harus memuji dan menyembahnya, menyediakan waktu bersekutu dengannya. Ini menjadi sebuah poin penting. Jadi kita umatnya tidak hanya datang waktu untuk meminta, tetapi juga untuk berbincang, bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah diberikan. Ini sebuah renungan singkat yang saya dapatkan ketika saya merenungkan firman pagi hari ini di kitab Samuel ini, karena saya sendiri pun di hari-hari ini cukup banyak yang menjadi beban buat saya. Mungkin dalam dunia pekerjaan saya punya target, saya juga punya banyak hal, tugas yang dipercayakan kepada saya. Akhirnya saya terlalu fokus dengan pekerjaan saya, yang akhirnya mungkin pelayanan saya juga, waktu saya untuk melakukan juga tugas saya di gereja, pelayanan jadi lebih tersingkir karena kesibukan saya di pekerjaan. Di sini mengingatkan kembali bahwa Tuhan juga yang memberikan saya pekerjaan, yang memberikan saya berkat, tetapi saya malah menduakan keperluan di gereja, keperluan untuk pelayanan. Seringkali saya juga menunda apa yang menjadi tugas saya di youth, di juga pelayanan di PAW. Beberapa saya menunda. Nah, ini menjadi sebuah perenungan buat saya juga secara pribadi, dan syukur kita bisa belajar bersama pagi hari ini soal kita harus ingat kembali apapun yang telah kita nikmati hari ini juga menjadi sebuah bukti belas kasih Tuhan, dan kita nggak boleh lupa untuk bisa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan apa yang menjadi pelayanan kita, menjadi bagian kita dalam bagian kita, kewajiban kita sebagai anak Tuhan tidak boleh kita lupakan. Dan tidak hanya datang ke Tuhan ketika kita butuh, tapi kita juga harus menjaga hubungan itu semakin menjalin, semakin erat dengan Tuhan, untuk terus mempertahankan cinta mula-mula kita sesuai dengan visi misi gereja kita di tahun ini. Sebuah perenungan singkat
yang sama-sama kita akan terus belajar untuk menjalankannya. Dan kita percaya bahwa ketika kita punya niat, Tuhan akan melancarkan jalannya, Tuhan akan memampukan. Amin. Sedikit perenungan singkat, mari kita tutup perenungan kita, Gemar kita pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau terus mengingatkan kami Tuhan. Engkau terus menjaga kami Tuhan dalam dekapan tangan-Mu Tuhan hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati berkat yang begitu luar biasa hingga saat ini Tuhan. Kesehatan, nafas yang segar Tuhan, badan yang bugar pagi hari ini Tuhan. Hari ini kami diingatkan Tuhan untuk kembali lagi Bapa, kami tidak angkuh Tuhan dengan apapun yang telah Engkau sediakan buat kami. Apapun berkat yang telah Engkau titipkan juga buat kami Tuhan. Dimana kami Tuhan Engkau ingatkan kembali Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Untuk juga memberikan kehidupan kami Tuhan sebagai pelayanan kami Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami tidak hanya datang untuk meminta Tuhan, tapi juga kami datang untuk bekerja untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami terus Bapa untuk bisa terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hidup sesuai Tuhan menjadi gambaran dan citra-Mu Tuhan. Dan kami terus mempertahankan cinta mula-mula kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap kehidupan kami, kegiatan kami selama sehari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.